Jadi tadi waktu lagi scrolling beranda Facebook, gua nemu sebuah meme doge sih sebenarnya. Ya awalnya gua kira meme doge biasa aja gitu, tapi agak aneh sih gua lihat. Ini kalau dilihat kayaknya lagi pertarungan atau pertandingan catur ya kan, dan si doge satunya itu kayak lagi pakai vibrator. Absurd sih, gue awalnya ngelihatnya what the fuck man. Tapi ternyata ada konteks loh di balik ini. Jadi gue malah nggak sengaja nemu sesuatu yang cukup menarik buat dibahas ya. Jadi semingguan ini ternyata lagi rame mengenai Grandmaster catur yang kalah sama seorang player catur gitu. Yang mana si penantangnya ini dikira bahkan sampai nge-cheat ya kan, atau curang gitu dalam pertandingan mereka. Jadi di sini namanya Hans Niemann, dia menggegerkan dunia karena dia menang lawan Grandmaster catur Magnus Carlsen ya. Ya kalau nggak salah dia ini si nomor satu Grandmaster catur ya kan buat sekarang, Magnus Carlsen gitu. Paling nggak sekali dua kali gue pernah dengar nama dia lah. Jadi ternyata dia kalah dengan pertandingannya lawan Niemann. Dan itu juga mengakhiri win streak dia yang udah 53 kali win streak atau kemenangan 53 kali tanpa kalah. Dan pas dia ketemu Niemann di turnamen ST Louis tersebut, dia kalah gitu. Dan sementara Niemann itu player muda ya kan, masih 19 tahun. Jadi di sini yang makin nambah ramenya lagi, di sini si Magnusnya langsung withdraw atau mundur dari turnamennya, dia nge-tweet. Tapi dia di situ menyertakan videonya Jose Mourinho ya, yang mana "If I speak, I am in big trouble." Ini salah satu pidatonya Jose Mourinho dulu ya kan. Jadi ini menimbulkan dandananya sama orang-orang. Jadi banyak orang yang mengira kalau ada sesuatu di balik kekalahannya Magnus, dan mereka menduga dan berteori kalau si Niemann tadi itu nge-cheat atau melakukan kecurangan lah. Ya walaupun nggak ada yang membuktikan kecurangan dia sih, tapi mereka menuduhnya, bahkan sampai pada level mereka nuduh dia pakai vibrator lah di anal dia. Di pantat dia maksudnya, yang mana bergetar untuk mengoreksi langkah-langkah dia lah ya. Konyol sih kalau dipikir-pikir teori mereka itu. Tapi mungkin ini sangkin kan nggak terimanya lah, mungkin karena mendengar Magnus kalah ya kan. Dan efek kontroversinya cukup besar lah, sampai Niemann sendiri itu di-banned dari chess.com kabarnya, dan bahkan dia nggak diundang dari kejuaraan global gitu di Toronto. Ya mereka mengundang Niemann-nya untuk memberikan penjelasan lagi ya, dan mengenai gimana ya, mungkin disuruh ngejelasin sesuatu lah dia sama chess.com-nya biar dia bisa partisipasi lagi. Tapi di sini kayaknya Niemann-nya menanggapin balik dengan cukup keras ya. Saat dia ditanya gimana tanggapan dia mengenai Magnus yang mundur ya kan dari turnamen tadi, dia bilang mungkin dia malu ya kan, karena dia kalah kepada seorang idiot sepertiku katanya. Itu pasti memalukan, juara dunia kalah padaku, kata dia. I feel bad for him katanya. Ya sejauh ini belum bisa dibuktikan dia beneran curang atau enggak sih. Dikabarkan tadi yang mengenai vibrator itu juga masih teori-teori liar orang-orang di internet lah, teori netizen. Gue juga bukan pengamat catur yang expert, jadi gue pun gak bisa mendalami hal ini ya. Intinya gue rasa faktanya akan berbicara sendiri lah di masa depan. Kalau memang Niemann tuh player yang bener-bener jago gitu, mengingat umur dia masih 19 tahun ya kan. Kalau dia memang beneran seorang jenius ya, nanti pasti kelihatan lagi prestasi dia ke depannya kan. Dilihat dari tanggapan-tanggapan dia juga kayaknya dia orang yang bermental keras juga ya kan. Jadi kayaknya nggak perlu dikhawatirkan lah. Tapi kalau dia memang beneran melakukan kecurangan, entah gimana pun caranya yang belum dibuktikan itu ya, berarti memang dia layak lah untuk di-banned dari chess.com dan di turnamen-turnamen. Ya intinya nanti pasti ada lagi lah nanti kabar mengenai hal itu ya, walaupun agak susah, nanti gue coba cari tahu lagi update-nya. Intinya sekian dulu yang bisa gue bahas. Gimana tanggapan kalian? Mungkin kalian justru ada yang lebih expert mengenai catur dan paham mengenai konteksnya, silahkan bantu dijelasin dan koreksi gue kalau ada kesalahan penyampaian. Dan gue rasa sekian dulu, sampai ketemu di video lainnya.